Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Just Mercy yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata yang berlatar di tahun 1990-an yang mengisahkan tentang perjuangan seorang pengacara muda mendapatkan keadilan untuk para tahanan terpidana mati tak bersalah akibat rasisme yang dilakukan negara. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang ras kulit hitam bernama Walter McMillian atau yang lebih dikenal dengan Johnny D yang tinggal di kota Monroeville, Alabama, Amerika Serikat. Dia biasa pergi menebang pohon untuk membuat pulp atau bahan buku kertas. Suatu hari di perjalanan pulang setelah menebang pohon, mobil Johnny D diberhentikan oleh polisi dan dia ditangkap atas kasus pembunuhan gadis muda berusia 18 tahun bernama Rhonda Morrison. Johnny dinyatakan bersalah dan mendapat vonis hukuman mati untuk kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. You won't make a break for it? Can't put fingers with nobody. On the 1st of November, 18-year-old Rhonda Morrison had been strangled and shot by Walter McMillian, known rode their decision and sentenced McMillian to death. As McMillian awaits execution at Holming Correctional Facility. Kemudian diperlihatkan seorang pria bernama Brian tengah mengunjungi seorang tahanan terpidana mati di penjara. Brian merupakan mahasiswa hukum Universitas Harvard yang sedang mengikuti program magang di Komite Pembela Tahanan. Dia ditugaskan untuk bertemu tahanan bernama Henry untuk memberitahu bahwa belum ada pengacara yang ditugaskan untuknya. Awalnya Henry tampak kecewa, namun seketika berubah ketika Brian mengatakan tidak ada resiko Henry dieksekusi tahun depan. Singkat cerita, tak terasa 1 jam yang mereka miliki habis untuk saling bercerita satu sama lain. It's been done 2 hours ago. Clock. Hey, sir. It's okay, Brian. Don't worry about me. You just come back every day. 2 tahun kemudian, setelah lulus dan menjadi seorang pengacara, Brian memutuskan pergi ke Alabama untuk membuka layanan bantuan hukum bagi para terpidana mati. Ibunya sebenarnya tidak setuju Brian ke Alabama karena rasisme yang masih sangat tinggi di sana saat itu. Bahkan, sebenarnya Brian juga beruntung bisa menempuh pendidikan di Harvard yang mayoritas diisi oleh orang-orang kulit putih. Brian menjelaskan dia ingin berjuang untuk orang-orang yang paling membutuhkan bantuannya. Ibunya mengerti keinginan anaknya, dia kemudian memberi peringatan agar Brian lebih berhati-hati karena apa yang dilakukan Brian akan membuat banyak orang terganggu. Sampai di Alabama, Brian pergi ke tempat di mana dia akan menyewa ruangan sebagai kantornya. Di sana, terlihat Eva tengah marah kepada pemilik gedung yang membatalkan penyewaan setelah mengetahui ruangan yang disewa akan dijadikan kantor layanan bantuan hukum bagi para terpidana mati. Karena itu, untuk sementara mereka melakukan pekerjaan di rumah Eva. Eva merupakan seorang lulusan psikologi yang menulis tentang hukuman mati. Dia tertarik bekerja sama dengan Brian setelah bertemu dengan tahanan yang didukung mendapatkan hukuman mati oleh pengacaranya sendiri. Padahal tidak semua orang yang mendapat hukuman mati pantas mendapatkan hukuman tersebut. When I got a call from a Harvard lawyer saying that. And before you know, I couldn't pay you anything. Oh yeah, Doug doesn't know about that part yet. Sorry, honey. I'll make up the couch for you, Brian. Keesokan harinya, Brian pergi ke penjara untuk menemui 6 klien terpidana mati yang dijadwalkan bertemu dengannya. Sipir penjaga memeriksa semua barang bawaan Brian dan meminta Brian untuk menanggalkan seluruh pakaian yang dia kenakan. Padahal sebagai pengacara, seharusnya Brian tidak perlu melewati pemeriksaan sampai seperti itu. Sepertinya semua itu dilakukan karena Brian berkulit hitam. Brian merasa dipermalukan, tapi dia sadar itu hanyalah sebuah ujian kecil yang harus dia hadapi demi hal besar yang akan dia lakukan ke depannya. Setiap klien yang dia temui mengaku sudah banyak pengacara yang dikirimkan untuk mereka. Tetapi tidak ada satupun yang benar-benar membantu apalagi memberikan pembelaan di pengadilan. Semua merasa sendirian tak dapat berbicara meskipun ada pengacara di samping mereka. Klien yang bernama Herb bercerita, dia adalah seorang yang ikut perang Vietnam. Dia pulang secara terhormat setelah menjadi satu-satunya yang selamat dalam perang. Setelah pulang, dia menderita gangguan stres pasca trauma atau PTSD.
Pembunuhan yang dilakukan bukanlah hal yang sengaja dia lakukan. Sebagai orang yang berjuang atas nama negara, Herb bahkan tidak mendapatkan bantuan perawatan untuk PTSD yang dideritanya. Akan tetapi, semua hal itu tidak pernah diungkap di pengadilan. Klien yang terakhir dia temui adalah Johnny D, orang yang sudah tidak percaya dengan siapapun yang dikirim untuknya. Pengacara terakhir yang ditugaskan untuknya pergi ketika uang keluarganya sudah habis. Johnny D sudah muak dengan janji-janji karena semua usaha yang pernah dilakukan pasti ditolak. Menurutnya, orang kulit hitam sepertinya hanya akan diterkam hidup-hidup lalu dimuntahkan. Mereka tak segan-segan menghukum orang tak bersalah tanpa bukti hanya karena tidak membutuhkannya. Saksi palsu dapat dengan mudah dihadirkan di pengadilan. Merasa lelah dengan semua itu, Johnny D menolak bantuan hukum yang diberikan oleh Brian. Sepulang bertemu dengan para kliennya, Brian membaca semua dokumen yang dimiliki semalaman untuk mencari cara membantu mereka. Setelah membaca kembali kasusnya, Brian merasa Johnny D tidak bersalah. Johnny D diputuskan bersalah hanya dengan satu kesaksian orang bernama Ralph Meyer yang saat dia bersaksi, dia juga tengah menjadi tersangka untuk sebuah kasus pembunuhan yang lain. Adapun satu saksi pendukung lain, seorang pria muda berkulit hitam bernama Bill Hooks, itu pun hanya mengatakan melihat truk Johnny D pergi meninggalkan TKP sekitar waktu pembunuhan. Brian dan Eva menyimpulkan bahwa polisi gagal menyelesaikan kasus ini selama setahun sehingga menghadirkan penjahat sebagai saksi palsu dengan imbalan keringanan hukuman. Happens to be a black man from a poor community that no one would think twice about. Maybe he's not aligned with the rest of them. Untuk itu, Brian pergi menemui Tommy Chapman berharap bisa mendapat bantuan untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi. Brian memberitahukan keraguan serius mengenai kasus Johnny D, tapi semua ditolak oleh Tommy dengan alasan kasus Johnny sudah diputuskan oleh juri dan sudah menjadi tugasnya untuk mempertahankan integritas para juri. Tommy mengatakan memberikan bantuan hukum dan mencoba menempatkan pembunuh kembali ke jalanan adalah hal yang berbeda. Kemudian, Tommy memberikan berkas pengakuan Ralph Meyer dan Bill Hooks yang sangat tipis. Brian meminta untuk diberikan semua salinan pernyataan polisi dan saksi-saksi. Namun, dia harus mengajukan mosi ke pengadilan untuk mendapatkan hal tersebut. Dia memberitahukan hasil pertemuannya dengan Tommy kepada Eva dan memberitahukan jika dirinya akan mampir ke Jackson Cleaners, tempat Rhonda Morrison dibunuh sekaligus pergi menemui keluarga Johnny D. Keluarga Johnny D tinggal di pemukiman orang kulit hitam yang sengaja dibuat sangat jauh dari jalan besar. Brian disambut hangat oleh Minnie, istri Johnny D, dan tetangga yang turut hadir untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Brian. Banyak dari mereka memberikan kesaksian bahwa di hari Rhonda Morrison terbunuh, Johnny D sedang bersama mereka dalam kegiatan menggoreng ikan untuk mengumpulkan uang untuk gereja. Dari pagi hingga malam, Johnny D bekerja di truknya bersama John, anaknya, dan juga Jimmy. Semua orang di sana memberikan pernyataan sama bahwa mereka hari itu bersama dengan Johnny D. Salah satu di antara mereka mengatakan Johnny D menjadi target mereka karena 2 bulan sebelum penangkapan, dia pernah ditangkap setelah bermain-main dengan wanita kulit putih di kota. Setelah itu, cerita tentang Johnny D mulai berkembang beralih menjadi seorang penipu, ke pengedar narkoba, hingga kepala mafia Dixie. Sehingga ketika sebulan pembunuh datang padanya, tidak ada orang yang berpikir 2 kali untuk mempercayai hal tersebut. Minnie mengatakan tidak ada alasan kenapa Johnny D harus melakukan hal itu untuk keluarganya. Ketika John mempertanyakan apa bedanya Brian dengan pengacara yang lain, Brian mengatakan organisasinya akan menanggung semua biaya hukum yang dikeluarkan untuk membantu Johnny D. Setelah seluruh tetangga pulang, John menghampiri Brian memberitahukan bahwa temannya yang bernama Darnell ingin memberitahukan sesuatu. Darnell mengatakan Bill Hook yang menjadi saksi pendukung tidak pernah melihat truk Johnny D di Jackson Cleaners karena hari itu dia sedang bekerja di toko bersamanya dari jam 8 pagi hingga waktu makan siang. Bill Hook sepertinya memiliki kesepakatan dengan polisi karena sebelumnya dia terlibat kasus pencurian. Brian menanyakan apakah Darnell mau menandatangani pernyataannya. Awalnya Darnell takut, tapi kemudian dia meyakinkan diri untuk membantu. Hari berikutnya, Brian kembali menemui Johnny D memberikan titipan dari Minnie. Johnny D tidak menyangka Brian pergi sejauh itu menemui keluarganya. Kemudian Johnny D bertanya apa alasan Brian melakukan itu semua. Brian menjelaskan ketika kakaknya terbunuh, tidak ada satu orang pun yang membantunya. Saat itulah dia sadar, orang-orang di luar komunitas kulit hitam tidak ada yang peduli. Kakeknya hanya dianggap sebagai lelaki kulit hitam lain yang terbunuh saat itu.
Setelah mendengar penjelasan Brian, Johnny D setuju menerima bantuan. Lawyer down here in Alabama taking these cases that ain't nobody gonna pay you for. When I was a teenager, my grandfather was murdered over a black and white TV. That's pretty good reason. Okay. Di balik harapan baru yang Johnny diterima, Herbert Richardson telah menerima surat ketetapan tanggal eksekusi. Johnny D meminta Herbert tidak khawatir karena Brian akan membantunya. Ray, tahanan di sel sebelahnya, mengatakan agar Herbert tidak menyalahkan diri sendiri, PTSD yang membuatnya melakukan itu. Menurut Ray, seharusnya Herbert berada di rumah sakit bukan di penjara. Ray bercerita ketika dia memberitahu polisi bahwa dirinya tidak bersalah, polisi berkata, "Salah satu negro dari kalian yang melakukannya, dan jika bukan kau, kau ambil satu untuk temanmu." Selain itu, jaksa dalam kasus Johnny D mengatakan dia bisa tahu pelakunya hanya dari caranya melihat ke dalam gelas mug. Dari perkataan Ray, kita bisa tahu bahwa polisi saat itu menangkap seseorang hanya berdasar keyakinan mereka bahwa pelakunya adalah orang dari golongan kulit hitam. Di rumah, Brian dan Eva sedang mempelajari kasus Herbert Richardson. Brian memutuskan akan mencoba membuat mosi untuk mendapatkan ketetapan pembatasan meskipun itu sulit. Kemudian, Eva mendapat telepon teror yang mengancam akan meletakkan bom di bawah rumahnya jika dirinya tidak berhenti bekerja membantu Brian untuk kasus Johnny D. Setelah telepon ditutup, Eva langsung menyuruh semua orang keluar rumah dan melaporkan ancaman tersebut kepada polisi. Untungnya, setelah diperiksa, tidak benar-benar ada bom di bawah rumahnya. Brian mengerti jika setelah kejadian itu, Eva ingin berhenti dari pekerjaannya. Namun ternyata, Eva tidak semudah itu untuk menyerah. Dia sudah tahu resiko yang harus dia dapat dari hal yang dia lakukan. Dia juga tidak ingin anaknya tumbuh dan mengetahui ibunya berhenti melakukan hal benar karena takut pada orang-orang fanatik gila. Brian dan Eva sepakat melakukan penyelidikan ulang dan mencari siapapun orang yang mau berbicara tentang kasus Johnny D. Di tengah proses penyelidikannya, Brian juga berhasil menemukan tempat untuk dijadikan kantor dengan nama Equal Justice Initiative dan mendapatkan pegawai baru bernama Brenda. Di tengah kesibukannya, dia mendapat telepon dari Darnell yang ditangkap polisi karena pernyataan yang dia berikan untuk kasus Johnny D. Brian segera ke kantor polisi menyusul Darnell. Darnell tampak marah juga takut, kekhawatirannya selama ini benar terjadi. Kini Darnell bahkan tidak tahu apakah dia masih bisa bekerja setelah dirinya ditangkap polisi tepat di depan bosnya. Brian meminta Darnell untuk tenang dan berjanji akan membatalkan semua tuduhan terhadapnya. Tetapi Darnell sudah memutuskan menyerah untuk membantu. Bukan karena tidak ingin, tetapi dia butuh mempertahankan hidupnya. Setelah itu, dia pergi meninggalkan Brian. Brian masuk kembali ke kantor polisi untuk menemui Sheriff Ted yang saat itu sedang bersama Tommy Chapman. Dia mempertanyakan kenapa Darnell ditangkap tanpa bukti bahwa pernyataan yang diberikannya itu palsu. Terjadi perdebatan antara Brian dengan Sheriff Ted, namun berakhir dengan kesepakatan Darnell tidak akan bersaksi di pengadilan, tetapi tuduhan terhadap Darnell juga harus segera dibatalkan. Tiba-tiba Tommy mengatakan mosi untuk membuka kembali kasus Johnny D ditolak oleh pengadilan, padahal Brian sendiri belum mendapatkan informasi tersebut. Justified on his own accord. And it may... They'll never stand up in court. They should be dropped immediately. Sure. Now the court denied your motion to reopen the case. Well, the judge is down in Mobile now, so, sometimes they have mail issues. Saat perjalanan pulang, Brian dihentikan oleh beberapa polisi. Ketika Brian menolak keluar dari mobil, dia ditodong dengan senjata, kemudian polisi yang lain memeriksa berkas-berkas yang dibawa Brian di dalam mobil. Setelah memeriksa semuanya, mereka pergi begitu saja tanpa menjelaskan apapun. Hands on the wall. Okay. Shut your damn mouth, boy. Hey, brother. Let's go, Joe. Why did you stop me? Besoknya, Brian kembali menemui Johnny D untuk memberitahu perkembangan penyelidikan yang dia lakukan. Dia menjelaskan meskipun Darnell membatalkan kesaksiannya, dia hanya perlu mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat. Saat itulah, Brian baru mengetahui bahwa ternyata Johnny D sudah divonis hukuman mati bahkan sebelum dilakukan persidangan.
Johnny D mengatakan sheriff menjanjikan kesempatan jika dia mau mengakui dialah yang membunuh Rhonda Morrison. Brian sedikit kecewa karena Johnny D baru memberitahukannya saat itu. Keadaan semakin sulit karena bukan tidak mungkin orang-orang terkait dalam kasus ini akan melakukan segala cara agar Johnny D tetap dinyatakan bersalah. Brian memutuskan untuk menemui Ralph Myers, saksi utama kasus Johnny D. Ketika ditemui, Ralph Myers tidak ingin membicarakan apapun tentang kesaksiannya. Namun dia memberitahu bahwa tidak ada yang peduli tentang apapun selain siapa yang membunuh Rhonda Morrison. Ternyata Ralph Myers sempat ditanyai tentang Rhonda Morrison di hari ketika dirinya ditangkap di Escambia. Tetapi pernyataan yang dihadirkan di pengadilan direkam setelah hampir 2 bulan kemudian. Dengan bantuan teman Brenda di pengadilan Escambia, mereka bisa mencari pernyataan pertama yang diberikan Ralph Myers. Di salah satu rekaman terdengar suara Ralph Myers bersama Sheriff Ted. Ralph Myers dengan tegas mengatakan dirinya tidak tahu apa-apa dan tidak ingin menjebak orang tak bersalah sebagai pembunuh. Polygraph test to the fact that you do not know who killed Rhonda Morrison. Testified that you will face any damn body in this. Holy shit. Malam hari di penjara, Johnny D terbangun karena suara tangisan Herbert yang kembali menyalahkan dirinya karena melakukan hal hingga menewaskan seorang gadis muda. Johnny D terus mencoba menenangkannya, memintanya untuk menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Kemudian membayangkan dirinya melihat pohon-pohon yang tetap menari-nari tertiup angin meskipun telah melalui berbagai kesulitan. Di saat yang sama, Brian sedang dalam proses mengirimkan mosi penundaan eksekusi untuk Herbert. Sayangnya, mosi yang diajukan ditolak oleh pengadilan tinggi. Usaha terakhir yang bisa dia lakukan tidak juga membuahkan hasil yang diinginkan. Brian dan Eva diam sejenak karena hari itu juga Herbert akan dieksekusi. Sebagai penasihat hukumnya, Brian meminta maaf tidak bisa menepati janji untuk menyelamatkannya. Setelah itu, petugas memutar lagu permintaan Herbert, kemudian dia didudukan di kursi listrik, satu persatu pengunci diikat di tubuhnya. Semua tahanan memberi dukungan kepada Herbert dengan mengetok-ketok jeruji besi sel masing-masing. Menyaksikan eksekusi Herbert menjadi kenangan paling buruk bagi Brian. So ordered. Do you have any final words you'd like to say? Tidak bisa terus larut dalam kesedihan, Brian kembali membuka berkas kasus Johnny D, kemudian dia pergi lagi menemui Ralph Myers. Brian ingin tahu alasan kenapa Ralph Myers yang sebelumnya bersitegas mengatakan tidak mengetahui apapun namun 3 bulan kemudian hadir sebagai saksi kunci di pengadilan. Berdasarkan catatan penjara Holman, Sheriff Ted memindahkan 2 orang tahanan yang dihukum mati, yaitu Johnny D dan Ralph Myers. Brian menebak kalau pemindahan itu dilakukan agar Ralph Myers tidak melakukan perlawanan terhadap mereka. Kemudian, Ralph Myers bercerita, 7 tahun yang lalu terjadi kebakaran di rumahnya. Kejadian tersebut membuatnya trauma dan takut terbakar. Namun, di dalam penjara, dia dimasukkan di dalam sel yang paling dekat dengan ruang eksekusi meskipun mereka tahu ketakutannya. Aroma kulit terbakar dari orang yang dieksekusi membuatnya menderita setiap harinya. Karena itulah Ralph Myers menghubungi sheriff kembali dan dia bilang dia akan mengatakan apapun yang diinginkan untuk mengeluarkan dirinya dari tempat itu. Setelah kesepakatan itu dibuat, hari berikutnya Ralph Myers benar-benar dipindahkan. Kemudian, Brian memberitahu bahwa Ralph Myers akan segera ke pengadilan untuk melakukan persidangan ulang yang layak diterima oleh Johnny D. Dia berharap Ralph Myers bisa mengambil sikap dalam persidangan tersebut karena itu akan menjadi kesempatan terakhir baginya memperbaiki semuanya. Hari persidangan untuk mosi membuka ulang kasus Johnny D akhirnya dilakukan. Brian menghadirkan Ralph Myers untuk menjadi saksi dan dia menarik semua kesaksiannya tentang Johnny D di persidangan pertama.
Seisi ruang persidangan merasa terkejut dengan pernyataan Ralph Myers. Tommy pikir Ralph Myers mengubah seluruh pernyataannya agar bisa keluar dari penjara, namun tuduhan tersebut dibantah oleh Ralph Myers. Baginya, yang menentukan apa yang akan terjadi padanya nanti bukanlah Johnny D atau dirinya, tetapi Tommy Chapman. Dia sadar bahwa pernyataannya kali ini tidak bisa membuatnya keluar penjara, justru berpotensi membuatnya mendapat hukuman mati. Tetapi, Ralph Myers sudah tidak peduli dan kembali menegaskan semua yang dia katakan tentang Johnny D di persidangan pertama itu bohong. Dia berharap Johnny D bisa dikembalikan pulang ke anak-anaknya. Kemudian, Brian memberikan salinan catatan resmi dari polisi yang mampir menggoreng ikan yang membenarkan bahwa Johnny D ada di tempat pengumpulan dana gereja bersama keluarganya di hari kejadian. Polisi yang datang pertama kali ke tempat kejadian juga bersaksi bahwa posisi Rhonda Morrison yang dia lihat dengan pernyataan Ralph Myers berbeda. Setelah dia menolak untuk berbohong di pengadilan, dia dipecat dari departemen beberapa minggu kemudian. Dokter dari salah satu rumah sakit jiwa juga dihadirkan oleh Brian. Dokter tersebut membenarkan bahwa Ralph Myers adalah salah satu pasiennya. Di banyak kesempatan, Ralph Myers mengatakan sering diancam dengan kursi listrik jika tidak mengatakan apa yang diinginkan oleh pihak berwenang. Semua bukti yang dihadirkan dalam persidangan hari itu sangat penting dalam menentukan hasil dari kasus Johnny D. Seperti yang diketahui, kebenaran belum ditunjukkan dalam kasus tersebut. Sidang pembacaan putusan akan dilakukan beberapa hari ke depan. Semua orang termasuk Brian dan Johnny D cukup yakin mosi untuk membuka kembali kasus akan dikabulkan oleh hakim. Mereka berdua bahkan masih tidak percaya Ralph Myers benar-benar mengubah pernyataannya di pengadilan. Hari yang dinantikan akhirnya datang, namun hakim memutuskan menolak mosi yang diajukan Brian dengan alasan tidak ditemukan bukti bahwa Ralph Myers melakukan kesaksian palsu di persidangan pertama dan tekanan dari kesaksian di persidangan pertama menyebabkan keraguan atas pengakuan kesalahannya. Semua orang yang telah berjuang merasa kecewa, terutama bagi keluarga Johnny D. Kekecewaan berat yang rasakan John atas keputusan hakim membuatnya tak sadar membuat keributan di pengadilan dengan berkata kepada hakim bahwa ayahnya tidak bersalah. Dengan hasil tersebut, Johnny D harus kembali ke penjara sambil menunggu tanggal eksekusi ditetapkan untuknya. Not if you gonna kill my dad for no reason. You killing my family, sir. You. Judge, he's not resisting. Come on, man. Don't make this hard. Keputusasaan juga dirasakan oleh Brian. Dia merasa gagal menepati janji kepada seluruh orang-orang yang mendukung untuk membawa Johnny D pulang. Eva terus memberikan dukungan kepada Brian agar tidak menyerah. Menurut Eva, apa yang sudah dilakukan sejauh ini lebih berharga dari yang Brian kira. Beberapa hari setelahnya, Brian kembali menemui Johnny D. Dia meminta maaf untuk semua yang sudah terjadi. Johnny D bercerita bahwa di hari dia ditangkap, dia merasa tidak apa-apa karena dirinya merasa tidak bersalah. Dia pikir semua akan baik-baik saja setelah pihak berwenang berbicara dengan orang-orang di sekitarnya yang bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun polisi terus menyebutnya sebagai seorang pembunuh. Pernyataan dari satu orang kulit putih berubah menjadi seluruh orang, bahkan hakim dan juri juga mengatakan Johnny D lah pelakunya. Johnny D berterima kasih kepada Brian telah membuktikan dirinya tidak bersalah meskipun pengadilan tidak berkata begitu. Sambil tersenyum, Johnny D mengatakan, "Jika malam ini aku dibawa ke kursi eksekusi, aku akan keluar dengan tersenyum." Setelah itu, Brian menemui keluarga Johnny D, meminta maaf sekaligus menjelaskan hal lain yang akan dilakukan. Brian sedang mempersiapkan mosi untuk menyerahkan semua bukti yang dimiliki ke Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan untuk membatalkan putusan terakhir dan memaksa pengadilan wilayah membuka persidangan baru. Brian tidak bisa menjamin hasilnya, tetapi dia merasa pengadilan di sana tidak bisa mengabaikan bukti yang ada. Brian membuat sebuah video berdurasi 60 menit berisi berbagai kesaksian yang menyatakan Johnny D tidak bersalah. That day comes and it's time for him to go too. Do you think it's fair, just? He had his day in court. 3 bulan setelah mosi diajukan, putusan Mahkamah Agung akhirnya keluar. Mahkamah Agung membatalkan keputusan pengadilan wilayah sebelumnya dan memberikan persidangan baru untuk kasus Johnny D.
Dalam salah satu wawancara media, Brian mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya pengadilan di luar wilayah memperlihatkan bukti yang sangat banyak yang membuktikan Johnny Depp tidak bersalah. Berbeda dengan Brian yang begitu semangat dan percaya diri, Tommy Chapman tampak gelisah dan khawatir. Rupanya Tommy mengajukan penundaan sidang untuk melakukan penyelidikan agar bisa membangun kembali skenario kasusnya. Brian pun menghampiri Tommy dan memintanya lebih membuka mata untuk kasus yang sudah jelas hasilnya. Bukti yang dimiliki Brian kuat dan seluruh saksi Tommy telah mengundurkan diri. Brian berharap Tommy tidak menghukum orang tak bersalah hanya untuk mempertahankan reputasinya ataupun keyakinannya. Persidangan ulang untuk Johnny Depp akhirnya dilakukan. Sikap rasisme bisa dilihat dari polisi yang baru memperbolehkan orang kulit hitam masuk ke ruang sidang setelah seluruh kursi terisi penuh oleh orang kulit putih. Di hadapan hakim, Brian menjelaskan berbagai ketidakadilan yang diterima Johnny Depp, di antaranya vonis hukuman mati setahun sebelum persidangan, melarang orang kulit hitam sebagai juri persidangan, mendasarkan keyakinan pada kesaksian yang dipaksakan dari seorang penjahat kulit putih, mengabaikan kesaksian 24 orang kulit hitam yang taat hukum, dan mengancam siapapun yang mencoba mengatakan hal sebenarnya. Kasus tersebut dinilai lebih besar dari sekedar persidangan untuk satu orang terdakwa, tetapi untuk melindungi hak setiap warga negara terlepas dari kekayaan, ras, atau status. Setelah itu, hakim mempertanyakan kepada Tommy status negara dalam mosi yang sedang diajukan. Karena dia tidak memiliki apapun untuk pembelaan, Tommy menyatakan negara tidak keberatan dengan mosi tersebut dan bergabung untuk menolak seluruh tuduhan terhadap Johnny Depp. Dengan begitu, nama Johnny Depp bersih dari segala tuduhan dan berhasil dikembalikan kepada keluarganya. Dalam US Senate hearing tentang hukuman mati, Brian berpendapat bahwa lawan dari kemiskinan bukan lagi kekayaan tetapi keadilan. Dunia bisa lebih baik dengan mengubah cara kita memperlakukan orang miskin, tidak disukai, dan yang dikutuk. Kita semua membutuhkan keadilan dan belas kasihan yang diberikan tanpa pamrih. Seperti itulah kisah Bryan Stevenson yang berjuang untuk orang miskin yang dipenjara dan dikutuk selama lebih dari 30 tahun. Dia dan pengacara di kantor Equal Justice Initiative berhasil memberikan keringanan hukuman dan pembebasan untuk lebih dari 140 terpidana mati. Namun, Herbert Richardson yang menjadi salah satu dari 65 orang yang dieksekusi mati di Alabama tidak memperoleh bantuan hukum yang memadai. Eva Ensley terus mengelola operasi di Equal Justice Initiative dan mengembangkan hukum layanan untuk tahanan terpidana mati sejak 1989. Sedangkan Johnny Depp tetap berteman dekat dengan Brian hingga kematiannya di tahun 2013 akibat serangan awal demensia. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.